وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Terima kasih kepada panitia yang untuk kedua kalinya ini ya telah memberikan waktu dan kesempatan untuk Al-Fakir menyampaikan dua pelajaran dari doa ziarah Asyura. Kesempatan kemarin kita membahas tentang hubungan kita yang masih terbuka dengan para Aimatul Ma'sumin, khususnya di bulan Asyura ini dengan Al-Imam Husain dan peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita putus dengan hanya beda tempat, dengan hanya beda pemimpin, dengan hanya beda waktu dan zaman. Akan selalu kita hadapi itu setiap harinya. Bahkan ketika kita melihat pertarungan kita sendiri di dalam diri kita sendiri, itu juga kita bisa melihatnya sebagai ardun wa bala. Ketika kita mau menghancurkan kita punya hawa nafsu, kita juga bisa mencontoh dari peristiwa yang ada di Asyura. Kedua hubungan itu, yaitu hubungan yang pertama, yaitu yang peleburan kita langsung dengan Al-Imam Husain alaihissalam, ataupun hubungan yang kedua yaitu bima'rifatikum, yaitu dengan ma'rifah. Keduanya dipondasikan, dibangun dan didirikan atas dasar wilayah dan barokah. Nah, begitu pentingnya wilayah dan barokah ini, sampai salah satu imam yaitu Al-Imam
Kadhim, Musa Al-Kadhim alaihi salam. Ya, ini adalah hadis yang merupakan salah satu bukti bahwa wilayah dan baroah itu menjadi langkah awal kita, deklarasi kita yang harus kita ungkapkan, yang harus kita yakini baik dalam pemikiran maupun dalam aktivitas sehari-hari, baik itu adalah secara ideologis maupun secara praktis. Ya, ini hubungan yang disindir sama Al-Imam Musa Al-Kadhim ini adalah sebuah hubungan yang peleburan tadi. Kok bisa melebur ya ini tuba. Afwan. Al-Imam Kadhim alaihi salam qal tuba li syi'atina al-mutamassikina bihablina fi ghaibati qaimina ajjalallahu ta'ala farajahu syarif as-sabitina ala muwalatina wilayah wal bara'ati min a'daina bara'ah ulaika minna wa nahnu minhum ulaika minna wa nahnu minhum. Ini adalah satu hadis, satu pernyataan yang sangat-sangat mendukung atau bisa kita jadikan bukti bahwa peleburan itu bisa kita lakukan. Meskipun kita beda zaman, meskipun kita beda tempat, atau bahkan sekarang Al-Imam Husain dan 11 imam yang lainnya ditambah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita masih bisa. Bahkan banyak hadis yang menyatakan bahwa satu persatu dari mereka merupakan atau memiliki perahunya masing-masing. Kalau kita meyakini atau membatasi bahwa perahunya Al-Imam Husain akan atau hanya mengangkut orang yang ada di zamannya, atau orang yang ada atau umat yang ada di daerahnya, maka kita tidak akan pernah menaiki kapal Al-Husain. Tetapi banyak riwayat yang menyatakan bahwa kita bisa meraungi samudra lautan dengan kapalnya Al-Imam Husain. Meskipun kita beda zaman dan beda tempat, kita juga bisa menaiki perahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Meskipun kita beda tempat dan beda waktu, ya kan? Nah, tuba li syi'atina, kembali lagi, tuba li syi'atina, sangatlah sebuah nasib yang sangat baik, sebuah pekerjaan yang sangat-sangat baik bagi pengikut kami, li syi'atina al-mutamassikina bihablina, yang mana mereka tetap berpegang teguh kepada jalan kami, tali kami. Dia masih berpegang pada tali kami para ahlul bait fi ghaibata imamina, di zaman ghaibatnya, di zaman tidak hadirnya qaimina Al-Imam Mahdi sekarang ini ghaibata imamina, ghaibata qaimina. Nah, as-sabitina, dan mereka juga tetap ala muwalatina,
Tetap kenapa? Tetap berwilayah kepada kami. Wal bara'ati min a'daina, tetap melakukan bara'ah, mendeklarasikan bara'ah kepada siapa? Min a'daina, kepada orang-orang yang memusuhi kami. Wilayah dan bara'ah. Ketahuilah, orang yang begini ini, kata Al-Imam Musa Al-Kadzim, orang yang begini ini, orang yang masih berpegang teguh kepada tali kami, dan dia tetap mempertahankan, mempercayai wilayah kami dan bara'ah kepada semua musuh-musuh kami, ulaika minna, ketahuilah bahwa orang yang seperti ini itu adalah dari kami. Minna, dari kami. Wa nahnu, bahkan bukan hanya dari kami, wa nahnu, dan kami pun minhum, kita juga termasuk dari mereka, kita juga bagian dari mereka. Seumpamanya kalian adalah orang-orang yang seperti ini, maka kalian termasuk masuk dalam wilayah Ahlul Bait, masuk dalam keluarga Ahlul Baitin Nubuwah. Dan begitu juga balasannya, bahwa Ahlul Baitin Nubuwah juga termasuk dari kalian. Ulaika minna wa nahnu minhum. Ini malah menunjukkan peleburan itu. Makanya di kedua hubungan yang kita bisa bangun dengan Ahlul Baitin Nubuwah itu hubungan yang peleburan dan juga hubungan yang bil ma'rifah. Nah, ini bisa kita jadikan kesimpulan yang kemarin. Doa yang Anda baca tadi itu adalah salah satu penggalan dari doa iftitah. Antum bisa lihat di doa iftitah itu ada penggalan itu yang disunahkan untuk kita untuk membacanya di bulan Ramadan. Nah, itu adalah satu pesan. Kalau kita mau bilang itu adalah pesan politik, ya memang pesan politik. Atau mau kita bilang juga pengungkapan A'immatul Ma'sumin akan hal-hal yang kita alami, ya memang betul itu kita alami sekarang. Ya, coba kita baca lagi ya. Allahumma, di doa iftitah itu, Allahumma, ya Allah, inna nashku ilaika, kami mengadu kepada Engkau, fakda nabiyina, ya, akan ketiadaannya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kan? Kita kan enggak memenangi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakda nabiyina salawatuka alaihi wa alihi wa ghaibata waliyina, ya, di zaman sekarang juga Al-Imam Mahdi ajjalallahu farajahu syarif juga dalam masa ghaibat, tidak ada di kita, tidak hadir, ya. Wa kasrata aduina, musuh juga banyak. Jangan cuma segini aja, musuh banyak. Wa qillata adadina, jumlah kita juga sedikit. Jumlah kita sedikit. Ini adalah kondisi yang diungkap, kondisi atau bahkan politik yang diungkap oleh para maksumin untuk kita. Wa qillata adadina wa syiddatal fitani bina,
dan banyak fitnahan yang sangat pedih atas kami. Ya enggak? Banyak fitnahan sangat miringnya terhadap kami. Wasyiddatal fitani bina wa tadahuraz zamani alaina, dan banyak peristiwa kasus yang itu buruk buat kami. Para Syiah ini ya, para pengikut Ahlul Bait ini kan begitu sekarang. Wa tadahuraz zamani alaina, maka fasalli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah kondisi yang diungkap oleh A'immatul Ma'sumin melalui doa iftitah. Juga ada di doa zaman ghaibah, juga ada di ziarah sedikit banyak ya. Kalau di doa zaman ghaibah itu hampir sama, pernyataannya hampir sama. Samalah kita bisa bilang di doa ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedikit bahas ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya Imam dalam doanya. Kita orang harus bilang sekarang ini, meskipun kita agak sezaman, kita harus bilang bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena gak ada Nabi udah. Wahyu inqata al-wahyi, wahyu juga terputus. Nabi tidak ada, wahyu juga gak ada. Nah, itu ada di banyak doa juga hal ini ada. Ini adalah pesan dari Al-Imam Al-Imam Ali ataupun Al-Imam para maksumin yang lainnya akan akan kondisi yang kita alami sekarang ini. Ini adalah suatu kondisi yang kita alami. Tapi apakah hal ini ditujukan untuk menciutkan kita punya nyali atau enggak? Nakut-nakuti kita apa enggak? Tentu enggak ya. Kita udah difitnah, kita banyak musuh ataupun yang lainnya, itu disuruhnya oleh imam, kita gak boleh ciut, kita gak boleh takut akan hal itu. Fitnahan, biasa fitnahan. Rasulullah juga difitnah di awal tablignya beliau, kan begitu. Ini bukan untuk menciutkan atau untuk mengurangi atau untuk memotong kita punya keberanian, enggak. Ini adalah tujuannya, ente harus tahu, ente harus sadar diri bahwa kita memiliki zaman yang seperti ini, kita dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan terus? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentang apa yang harus kita lakukan itu salah satunya adalah perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah sendiri ataupun A'immatul Ma'sumin itu adalah salah satunya. Yang kedua, kalaupun kita mau bergerak ya secara sosial, kita juga punya. Makanya bima'rifatikum kemarin, alladzi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Nah, yang kita mau bahas sekarang, penggalan auliyaikumnya itu apa? Dalam doa ziarah Asyura yang kita akan bahas sekarang ini adalah obat yang untuk mengatasi fitnahan itu apa? Obat untuk mengatasi qillah adat atau sedikitnya kita punya jumlah ini apa? Untuk melawan kasratul a'da, untuk melawan banyaknya musuh ini apa? Itu yang diungkap oleh, salah satunya yang diungkap oleh doa ziarah Asyura. Jadi
Kalau antum perhatikan doa ziarah ini, yang kita baca tiap malam ini, doa ini memiliki dua bagian. Bagian pertamanya tentang kondisinya Al-Imam Husain alaihissalam. Pengenalan tentang Al-Imam Husain alaihissalam. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas 2 tahun yang lalu di sini juga. Ya Aba Abdillah kalau nggak salah kita bahas. Salah satunya itu ya Aba Abdillah. Kenapa Al-Imam Husain disebut atau memiliki kunyah Abu Abdillah, padahal dia gak memiliki anak yang bernama Abdullah. Kunyah itu dalam budaya Arab ya, itu dipakai biasanya nama panggilan untuk bapak-bapak yang salah satu anaknya itu memiliki nama itu. Ya, umpamanya anak punya anak Kausar, ya Abu Kausar kayak gitu. Umpamanya anak punya nama Husain, ya Abu Husain kan begitu. Tetapi Al-Imam Husain tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, tetapi beliau memiliki kunyah atau nama panggilan Abu Abdillah. Itu udah kita bahas. Nah, begitu juga dengan kondisinya Al-Imam Husain. Wal witrul mautur. Al-Imam Husain bilang, anak punya kondisi sekarang ini witrul mautur, sendirian. Ini adalah penggalan pertama dari doa ziarah. Penggalan pertamanya berkaitan dengan Al-Imam Husain. Itu sedikit. Karena setelah penggalan bi abi anta wa ummi laqad azuma musabi bik itu sudah berkata atau membahas tentang kita semuanya. Sampai akhir itu sudah membahas tentang kita semuanya. Dalam sujud pun itu membahas tentang kita semuanya. Alhamdulillah. Kita bilang alhamdulillah kepada musibah itu. Kenapa alhamdulillah? Kita disuruh bilang alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Ya kan? Di doa sujudnya itu kita suruh bilang alhamdulillah akan musibah yang ditimpa oleh Al-Imam Husain. Terus kenapa? Ya, itu pun juga berkaitan dengan kita. Kita orang harus nyari itu. Ada jawabannya di dalam doa ziarah ini. Cuman kita gak bahas itu ya kan. Kita yang mau kita bahas itu tentang situasi politik ataupun situasi ataupun kondisi yang kita alami sekarang ini, itu ada obatnya dari A'immatul Ma'sumin itu ada atau enggak? Ada atau enggak? Kita sedikit bahas kemarin bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Kenapa aulia itu datang? Ana bilang kemarin, Al-Fakir bilang kemarin bahwa itu adalah berkaitan dengan pernyataan sebelumnya tentang para wali-wali A'immatul Ma'sumin yang mereka menjadi wakil di setiap zamannya, di setiap zaman. Sedikit juga kita bahas, kita sindirlah kemarin tentang salah satu kasus. Kalau Imam Zaman itu gak pernah meninggalkan kita, itu adalah tentang kasus pengharaman tembakau yang ada di Iran untuk melawan kolonialisme Inggris waktu itu. Suratnya itu yang penting. Antum kalau lihat di Wikipedia, di Wiki Syiah kalau nggak salah itu ada suratnya itu. Wikipedia juga kayaknya ada. Nah, penggalannya apa? Yang tentang wali ini, waliul imam ini dibahasnya dalam doa ziarah. Nah, ya kan, doa penggalan pertama tentang Imam Husain, tetapi penggalan keduanya itu bahas tentang kita semuanya. Salah satu yang dibahas itu adalah obatnya. Dari mana? Nah, itu bisa lihat juga di doa ziarah. Sekali lagi, wa abra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa abra'u ilallahi wa ila rasulihi mimman asasa dalik. Nah,
Di sini ditulisnya abra'u, itu baro'ah yang kita lakukan, ya kan? Ketika bilang baro'ah ataupun ketika bilang wilayah, itu baro'ah wilayah itu gak bisa dipisah. Ya, meskipun di sini dia bilangnya wa abra'u, ya kan? Ini termasuk juga di situ wilayah. Ya. Ini dari Al-Imam Shadiq, ana ungkap sekali. Qila lis-Shadiq alaihi salam. Ada yang nanya kepada Al-Imam Shadiq alaihi salam, "Inna fulanan yuwalikum." Ada seseorang yang dia berwilayah kepadamu. Ada seseorang yang berwilayah kepadamu. Ini adalah bukti kalau wilayah dan baro'ah itu gak bisa dipisah. Inna fulanan yuwalikum. Ada seseorang yang berwilayah kepadamu. Illa annahu yad'uf anil baro'ah. Tetapi dia lemah dalam baro'ah. Masih mihak lah, sedikit-sedikit. Lemah dalam baro'ah. Anil baro'ati min aduwikum. Lemah, yad'uf. Bukan tidak ada ya. Ada, tapi yad'uf, sedikit lemah. Faqala alaihi salam, Imam Shadiq jawabnya. Faqal, hayhat. Mana kata dia? Kadzaba man idda'a mahabbatana. Maduranya itu carpak. Bohong. Orang yang mengaku, yang mengklaim mahabbatana, cinta kepada kami, walam yatabarra, dan tapi dia tidak baro'ah. Kadzaba man idda'a mahabbatana walam yatabarra min aduwina. Bohong. Orang yang mengaku mencintai kami tetapi dia tidak baro'ah. Imam Shadiq. Nah, wa abra'u ilallahi. Kita balik ke doa ziarah. Wa abra'u ilallahi wa ila rasulihi. Dan aku lepas tangan, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya, atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Mimman, atas siapa? Kita abra'u. Mimman asasa dalik, dari orang-orang yang membangun pembunuhan atau kasus Karbala. Mimman asasa dalik. Wa bana alaihi bunyanah, dan dia membangun juga pondasinya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa gak semua umat ada di sana, ya kan? Gak semua umat ada di dalam peristiwa ikut andil dalam pembunuhan Al-Imam Husain ataupun sahabat beliau, keluarga beliau. Kan cuma sebagian aja. Tapi yang jelas, yang pertama, asasa dalik itu menunjukkan bahwa mereka punya kamar politik. Ya, kamar politik, kamar strategi ataupun yang lainnya, dan mereka juga bangun pondasi, dan laknatnya juga kepada orang yang bangun pondasi ini. Meskipun mereka udah meninggal, tetap kena laknat. Itu bisa lihat di bawah-bawahnya itu. Wa bana alaihi bunyana wa jara fi zulmihi wa jawrihi alaikum wa ala asyaikum. Ini udah kita baca kemarin. Cuman ini adalah penggalan itunya, penggalan awalnya, bahwa kita ini orang yang pondasi itu, ya, kita juga harus baro'ah di sana. Wa jara fi zulmihi wa jawrihi alaikum wa ala asyaikum. Padamu para ahlul bait ini alaikum, bukan hanya alaik,
Bukan hanya kepada Al-Imam Husain aja, tetapi alaikum semuanya. Mulai dari zamannya Imam Ali, Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, dan semuanya. Ya. Ala asyaikum bari'tu ilallahi wa ilaikum minhum. Kaku juga baro'ah. Ini yang ditekankan malah baro'ahnya. Meskipun Ana bilang tadi gak bisa pisah wilayah dengan baro'ah itu. Kalau antum, soalnya apa? Soalnya secara rasional aja, antum mau menolak orang itu, ya kan kita secara mendasar dalam Islam itu kita suruh berbuat baik, ya kan? Hatta kita kepada kita punya musuh. Rasulullah kan orang yang sering ngeludahi beliau ketika sakit, beliau samperin. Ini adalah dasarnya, ya kan? Nah, untuk antum memusuhi dia juga, itu juga harus punya dasar. Apa dasarnya tuh? Kalau bukan wilayah, kalau itu bukan masuk dalam lingkup kepemimpinan, itu kan rasionalnya kan kayak gitu, ya. Bari'tu ilallahi wa ilaikum minhum wa taqarrabu ilallahi summa ilaikum bimuwalatikum wa muwalati waliyikum. Nah, makom purba. Yang disindir di sini adalah makom purba. Detail, sangat detail. Sangat detail. Ana bilang sangat detail. Wa taqarrabu ilallahi summa ilaikum bimuwalatikum. Imamah, kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk dalam fikih apa akidah? Ketika dibilang di sini ataqarrabu ilallahi, makom kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri. Makom kurbah yang dimaksud di sini. Kita bahas imamah di akidah. Yang lain terserah mau di mana aja. Tapi kita dibahas pembahasan imamah dalam akidah. Begitu juga dengan wilayah wali mereka. Di makom mana? Makom akidah. Wilayatul faqih itu akidah. Wilayatul faqih itu akidah. Wa muwalati waliikum wa bil bara'ati min a'daikum wan nasibina lakumul harb wa bil bara'ati min asyahihim wa asba'ihim. Deklarasi habis itu. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Oke. Ini imam udah dibahas juga kemarin ila yaumil qiyamah. Tapi habis itu wa waliyun lima walakum wa aduwun liman adakum wa waliyun liman walakum. Ente kan berwilayah semuanya. Tapi di saat yang sama anak nanya, apakah anak harus ngikuti pernyataannya antum? Perintah dari antum. Ya, menunjukkan adanya sebuah apa? Sebuah kedudukan tersendiri. Sebuah kedudukan tersendiri yang dimaksud oleh a'immatul ma'sumin yang ada di sini. Kedudukan tersendiri. Kita disuruh juga untuk mualah, untuk mengakui kepemimpinan wali daripada a'immatul ma'sumin. Dan itu dimasukkan dalam akidah. Wali dari a'immatul ma'sumin harus kita yakini, bukan hanya secara syar'i, secara ideologis juga. Wa waliyun liman walakum. Wa waliyun liman walakum. Itu adalah program sebagai jawaban a'immatul ma'sumin untuk menghadapi tadi itu syiddatul fitan
Qillah, adat, kasrah, aduh, nabi tidak ada, ghaibat juga iya. Kita punya imam tapi ghaibat. Kita punya nabi tapi udah meninggal. Habis itu kita punya jumlah sedikit, musuh banyak, fitnahan banyak. Banyak kasus juga yang gak memihak kita orang sama sekali. Wa tadhahuraz zamani alaina. Pakai kata alaina. Alaina itu, ala itu dalam bahasa Arab juga berarti kan buruk. Bahasa Arab buruk. Nah, wa tadhahuraz zamani alaina. Buruk. Terus kita kepada siapa? Harus berwilayah. Ketika kita menghadapi situasi yang segini, dibahas itu dalam doa ziarah. Anda ada wali kami. Ada wali kami. Syaratnya wali beliau adalah orang yang mendeklarasikan secara penuh, meskipun dengan kekuatannya dia sendiri, itu tentang wilayah dan baroah. Itu yang akan terpilih secara sistematis. Gak nunjuk lagi nama seperti di ghaibat sugro, fulan adalah penggantinya, tetapi imam mengajukan sebuah sistem, sebuah program. Siapa terserah, dan itu diakui setelahnya. Fa'as'alullahalladzi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Dipisah untuk menunjukkan bahwa ma'rifah itu bukan hanya kepada ma'rifah tentang imam aja, Aimatul Ma'sumin aja, 12 imam aja, tetapi ma'rifat kepada para wali mereka juga kita harus tahu, juga harus kita ketahui, kita dalami dan lain sebagainya. Kita ambil contoh sekarang. Umpamanya di kasus Karbala ya, di kasus Karbala, contohnya lah kasus Karbala. Yang menjadi wali dari Al-Imam Husain siapa? Yang megang bendera itu siapa? Fadl Abbas. Iya kan? Fadl Abbas. Iya. Kalau seumpamanya kita di barisannya Fadl Abbas, kan strategi Imam Husain juga gak serta-merta dia melawan, kan enggak gitu juga. Prajuritnya dibagi sama beliau. Ada yang bawahannya Fadl Abbas, ada yang bawahannya yang lainnya. Kapan harus nyerang itu semuanya diatur sama beliau. Seumpamanya antum ada di bawah benderanya Abbas, Kev. Kalau Abbas bilang maju, apa antum nggak mau maju? Enggak, cuman gara-gara bukan Al-Husain. Apa antum maju? Maju apa enggak antum? Iya, maju apa enggak? Kan harus maju. Karena apa Abbas? Karena walinya Al-Imam Husain. Ya enggak? Contoh juga di zamannya Imam Ali nunjuk salah satu gubernurnya. Siapa? Salah satu gubernurnya Imam Ali. Sebutkan siapa aja. Pokoknya Malik Astar. Nah, Malik Astar itu daerah mana? Malik Astar. Gubernur mana Malik Astar? Mesir. Ya. Orang Mesir
Kalau Malik Asghar bilang perang, ya apa? Itu kan wali. Sistem ini udah diajarkan, udah diajarkan sama Imam Ali, sama Imam Husain, kepada semua utusan-utusannya dia. Bin Aqil, Muslim bin Aqil nyuruh orang-orang udah keluar, ayo orang Irak, ayo ikut. Seandainya ikut kan selesai masalah. Mau ndak? Ya, mau ndak? Nggak mau. Akhirnya apa? Ya terjadilah Karbala. 70 orang. Padahal mereka adalah orang-orang yang menulis surat. Berwilayah, tapi gak baroah. Takut. Takut dengan kondisinya dia. Qillah adat, fitan juga dialami, udah dialami sejak zamannya Imam Ali. Ahlul Bait itu fitnahan itu gak ada duanya. Imam Ali apa semuanya itu. Begitu juga kita harus akui juga para A'immatul Ma'sumin ini memiliki banyak pengikut, teman di daerah-daerah yang jauh-jauh sana, dan A'immatul Ma'sumin mengetahui mereka siapa aja, nama-namanya mereka itu tahu. Tapi mereka gak bisa ke sana ngirim utusan. Ketika utusan itu bilang ente harus keluar dari rumah, itu yang dimaksud dengan waliul imam itu di sini. Secara logis ya memang mudah ya kan, waktu A'immatul Ma'sumin itu masih hidup, kita bisa nanya atau apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sekarang di zaman gaibat ini, ya kan begitu. Tetapi A'immatul Ma'sumin sudah ngasih ciri-cirinya, siapa itu mereka, ciri-cirinya anak punya wali itu kayak apa dan lain sebagainya. Itu ada dalam doa-doa ziarah, doa-doa lainnya. Bukan hanya di dalam doa ziarah Asyura ini, ada dibahas di hadis ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi yang jelas bahwa A'immatul Ma'sumin alaihimussalam tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Masa setelah A'immatul Ma'sumin itu bilang bahwa ente itu sedikit, musuh banyak, fitnahan banyak, peristiwa sejarah maupun dimanapun, di waktu kapanpun, itu tidak memihak antum semuanya, habis itu ditinggal, makgul. Kan gak makgul. Harus mempunyai jawaban, harus mempunyai jalan keluar. Jalan keluarnya salah satunya disindir di dalam doa ziarah ini. Meskipun salah satunya juga ada di dalam doa iftitah, ada di doa zamanul ghaibah ataupun yang lainnya. Disebutkan ciri-cirinya, gak nyebutkan namanya, tetapi disebutkan ciri-cirinya kayak apa. Nah, ketika kita menemui orang itu, ya insya Allah kita bisa memegang perkataannya, perilakunya dan yang lainnya. Jadi apa? Jadi dari wa abrau ilallahi wa ila rasulihi ini sampai inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyul liman walakum wa aduwwul liman adakum, ini membahas tentang tentang jalan keluar A'immatul Ma'sumin ini di zaman gaibat ini, di zaman ataupun di tempat ataupun dimanapun, yang mana di sana kehadiran A'immatul Ma'sumin itu tidak ada, tetapi A'immatul Ma'sumin mengirim utusan, mengirim
program, mengirim sistem, dan mengirim hal-hal yang lainnya yang bisa mengangkat kita, bisa menyelamatkan kita semua. Dan itu termaktub semuanya dalam doa-doa, hadis, ataupun yang lainnya. Nah, ini aja yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib dan hadirin dan para pengikut Ahlu Baitin Nubuwah di sini, asatidzah juga. Ana mohon maaf. Begitu juga tuan rumah khususnya. Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.